Padu, masuk video 3. Tadi sudah disebut asrarullah wa malumatuhu nawani hurufun wa arqamun. Ini kata-kata dari ulama sufi hurufi yang disebut Ahmad Ali Al-Buni yang wafat pada tahun 622 Hijriah. Seorang sufi yang keren banget deh. Termasuk kelompok tafsir Asy'ari. Ya, tafsir yang sifatnya ruhani. Ya. Beliau berkata demikian. Artinya rahasia-rahasia Tuhan, objek ilmunya hanya ada 2 macam. Itu kata dia. Yaitu dengan huruf dan angka. Jadi yang namanya angka dalam Al-Quran adalah, yang namanya angka di Quran itu adalah al-hakikatul mutlaqatul qaimatu ala ruhani. Yang namanya angka yang ada di Al-Quran itu juz 1 Quran surat sekian, ayat sekian. Itu adalah al-hakikatul mutlaqatul qaimatu ala ruhani. Realitas tertinggi yang berbasis spiritual. Bukan kalimat. Realitas tertinggi berbasis spiritual adalah ternyata angka. Paham ya? Nah. Sedangkan huruf ar-rasailu tatiminal alamil madini wal tabi'i. Itu rahasia huruf. Ngulang. Kata Al-Buni, angka sudah. Angka itu apa? Rahasia Tuhan pada objek ilmunya. Ya. Disebut realitas tertinggi yang berbasis spiritual itu diwakilkan oleh angka yang ada di Quran. Sedangkan rahasia hurufnya adalah ar-rasailu ta'ti minal alamil madini watabi. Artinya huruf berasal dari alam material. Jadi huruf itu asal dari alam material. Dan alam malakut. Jadi huruf asal usulnya dari alam material dan alam malakut. Karenanya al-arqamu sirul aqwali wal huruful sirul af'ali. Paham kan? Artinya angka adalah rahasia kata. Jadi rahasia kata itu adalah angka. Dan rahasia huruf adalah tindakan, perbuatan. Gitu dulu deh. Pusing dong, pusing. Pusing. Angka ternyata rahasia kata. Huruf ternyata rahasia perbuatan. Af'ali. Renungkan tuh. Antum ada angkanya. Itu rahasia perkataan antum. Antum ada hurufnya. Disandarkan. Ada hak manusia. Iwan. Disifatkan nggak nama itu? Itu ada rahasia tindakan. Kalau disifatkan ada tindakannya. Sulit nikah. Gitu. Itu artinya. Ayo, kira-kira gitu deh. Jadi huruf itu rahasia tindakan. Angka itu rahasia ucapan. Maka kata Nabi, hati-hati memberi nama anak. Mengandung rahasia tindakan. Sampai ya? Mas kalau kasih nama keledai. Nggak boleh. Ya kan? Nah. Al-arqamu sirul aqwali wal huruful sirul af'ali. Udah paham ya? Angka adalah rahasia kata dan huruf adalah rahasia tindakan af'ali. Dengan kata lain, disimpulkan ya. Ini anu yang menyimpulkan. Al-arqamu tumatilul alamar ruhiyah wal hurufu tumatilul alamal madiyah. Gitu. Nggak paham dong? Ya udah, artinya angka itu melambangkan dunia spiritual.
Dunia batin 9. 3 bale sial. 9 kayu. 1 egois. Itu dunia spiritual. Ada yang tajam loh. Kalau hati antum tajam, maka makna angka itu keluar sendiri dari Quran. Wah, keren gak tuh? Padahal di Quran ada angkanya. Karena itu al-akramu tumatilul almaruhiyah. Sedangkan huruf wal hurufu tumatilul alamal madiyah. Tahu madiyah artinya? Huruf melambangkan dunia jasmania. Dunia tubuh. Iwan kan kecil, I. Maka kecil dia. Baby boomer pasti gede, Pak. Gitu. Itu tersifatkan, terbentuk jasmania. Huruf. Maka kalau ada anak kurus aja ya, nggak gede-gede, ya, diem aja. Ya, kalau namanya nggak dirubah hanya dengan fitness digedein badan nggak akan gede. Harus dirubah namanya. Oh, udah dari sono di KTP nggak bisa berubah dong. Udah baca ayat merubah nama. Nah, pasti pusing tuh. Itu nggak ngaji juga sih. Sampai nggak nih? Itu asyifatun. Yang dihafalkan. Tambah puyeng nih. Nah, lanjutin dulu deh ya. Jadi angka melambangkan dunia spiritual, huruf melambangkan dunia jasmania. Walaupun dalam karyanya, ini kan karya orang ini, tapi ini diakui kebenarannya. Maka ada ilmu mantik, Ki. Ilmu alat kalau bahasa umumnya. Bukan tolak dalam mutola'ah, beda lagi. Ya. Jadi karyanya ini beliau tidak secara langsung membahas penafsiran Al-Quran tapi melalui perlambangan. Namun begitu tidak sedikit usahanya untuk menangkap makna-makna batinnya Al-Quran dan banyak dijadikan referensi oleh ulama sufi. Al-Buni tadi. Nah ini sampai habis nanti anu ngajarin ini. Dan ini benar masalahnya. Ya, ini bukan ilmu klinik bro. Bukan. Tapi syarat tadi, tetap aja akan susah ngaji kalau antum jikirnya juga nggak ngerti. Jikir sendiri. Udah bisa wojet. Betul kan? SIM aja nggak ada, gimana Pak? Ya aku susah jadi bingung ya. Karena urgensitas Al-Quran, urgensinya. Yang hanya dipahami sebagai kitab sumber petunjuk. Kan gitu, paham tuh. Hudalinas. Lebih dari itu, Al-Buni memposisikan Al-Quran sebagai solusi menyelesaikan masalah yang ada dalam diri antum. Melalui perlambangan ilmu huruf dan angka tadi. Nah, itu maksudnya. Itu yang disebut bahasa kerennya apa? Problem solver. Gitu. Itu dia. Angka dan huruf. Kitabnya ada tadi, baca sendiri deh. Kalau nggak pusing, kok toko telinga doang. Kok talingo di toko? Kan yang di toko apa? Ya. Kan banyak orang menokok talingo pendengarannya Pak maksudnya. Ini yang menghinggapi setiap individu. Problem solver kan ada kena semuanya. Betul kan? Yang nggak hadir kan kena problem solver. Benar nggak Pak? Prasangka baik, karena ada problem solver. Contohnya dia nggak bisa hadir, padahal perlu anaknya ngewek aja Pak. Jadi prasangka baik. Ada yang nggak hadir karena ngambok, ada nggak? Problem solver juga kan. Ada yang nggak hadir karena galau, betul kan? Udah, nggak usah repot, nggak usah. Tuhan tahu itu, yang duduk nggak tahu. Jalannya gitu. Jadi hal menarik lain dari karyanya tersebut adalah rahasia dan kegunaan huruf ayat surat Al-Quran dengan cara tertentu untuk suatu tujuan. Ada tujuannya yang antum kaji sekarang itu. Jadi ruang lingkup tadi berkaitan dengan ilmu hikmah. Ini ruang ilmu hikmah sebelum kita mengadakan syajaratul ma'arif ya. Karena nanti ada ayat-ayat hadis takutnya nanti salah tafsir. Gitu maksudnya. Maka perlu dasar. Ruang lingkup ini berkaitan dengan ilmu hikmah yang meliputi rahasia yang terkandung dalam huruf. Apakah huruf secara keseluruhan atau khususnya huruf-huruf dalam
mafati asyuar, artinya permulaan surat saja. Apakah demikian? Jadi permulaan surat aja yang dipakai hurufnya mafati asyuar namanya. Atau seperti ilmu huruf kaf, ha, ya, ain, shod, ha, mim, ain, sin, kaf. Ya, yaitu ayat-ayat tertentu seperti halnya ada suatu ilmu salamun kaulin minal robbi rohim. Hanya juga seperti surat juga yang begitu. Atau Yasin, Al-Mulk, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Muwajjatain, dan lain-lainnya atau ke situ. Semuanya ini perlu petunjuk dalam kebersihan hati antum. Karena semuanya bisa dipakai berdasarkan kekuatan antum. Karena dalam melihat eksistensi ilmu hikmah secara substantif telah diabadikan dalam Al-Quran. Ada di Quran. Semua yang anda katakan ini itu ada di Quran dari firman Allah. Al-Baqarah 269 baca. Itu terakhir ayat yang kita baca. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah dan menghikmahkan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, dia benar-benar telah mengurahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang Berakal. orang-orang yang berakal yang mendapatkan, yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah tersebut. Allah menganugerahkan ilmu hikmah. Ya kan bagian ilmu hikmah. Ya kan? Yaitu kepahaman yang dalam tentang Al-Quran. Betul kan? Enggak kalimat aja kan? Ada angka kan? Ada huruf kan? Iya kan? Dan as-sunnah. Ya, petunjuk dari sunnahnya kan? Ilmu hurufi. Ya. Betul kan? Mutola'ah, nahwu, syaraf. Ya. Kepada siapa yang dikehendakinya jadi mujmal, menyeluruh, sempurna. Barang siapa yang dianugerahi ilmu hikmah, pertanyaannya, kita sering salah tafsir ilmu hikmah apa sih? Ngejar-ngejar jin, bukan. Menelaah sesempurna mungkin apa yang tertulis di Quran, baik titik, huruf, angkanya. Duduk. Itu hikmah. Salah satunya yang paling pokok, angka dan huruf. Itu ilmu hikmah, dasarnya itu. Iya, benar-benar kalau sampai ke situ sudah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah tuh yang dapat mengambil pelajaran dari cara begitu, betul? Iya kan? Karenanya ilmu hikmah itu semata-mata hanya dari Allah. Tapi kita ada ikhtiar. Iya kan? Kalau sendiri kan membaca, mencari kitab Al-Buni. Hikmah huruf. Mabok kan dong kalau nggak ada guru tuh. Ternyata dasarnya kan harus apa, Pak? Tahara kepala. Nafi isbat batin. Betul kan? Sudah itu aurat baca wirid. Sudah itu sholawat. Sudah itu zikir. Kofi. Maka baru kita membaca hikmah. Nulisnya gimana? Begini. Titiknya di mana? Di atas, di bawah. Kalau di atas nun. Ada makna di dalam itu. Itu sebagai
problem solver untuk menyelesaikan persoalan. Maka ada yang disebut ilmu raja. Paham, Pak? Nah, gitu. Kalau belajar raja di sini nggak ngerti yang tadi repot, makanya bingung kadang-kadang. Andung cepat banget mulai dia. Ya kan? Nah, ini dia. Makanya dia on kan, nggak ngerti kan? Gitu. Pakai raja, gitu kira-kira. Yang baca itu bukan badannya, sifatnya, rahasia dianya, gitu. Ya, jadi ilmu hikmah itu ada proses ikhtiarnya mendapatkan melalui riyadoh, mujahadah, zikir, nafi isbat, ta'ara. Yang dalam ayat tadi dijelaskan bahwa hikmah membawa kebaikan karunia yang banyak. Ya, karenanya kedudukan ilmu hikmah dalam kehidupan ruhaniyah ini ibarat sabun. Oh, sabun. Apa tuh? Alat membersihkan pakaian. Itu ilmu hikmah. Jadi bukan nafi isbat aja. Salah satunya adalah alat pembersih salah berpikir. Pelajari huruf, pelajari angka. Makin dalam ilmu hikmah digali oleh antum, orang akan lebih tertarik dan akan terjun ke alam rohani seyakin-yakinnya dan akan terlihat bukti nyatanya. Itu dia rahasianya. Serta meninggalkan keinginan syahwat jasmaniah dengan mudah. Itu ilmu hikmah aja. Jadi ilmu hikmah kok jadi yang aneh-aneh nih ya. Jadi persoalannya sejauh kajian mengenai dimensi Al-Quran. Ini kan dimensinya Al-Quran secara lebih dalam tafsirnya. Dari kacamata ilmu hikmah. Kita ini masih sangat terbatas. Ya. Tidak ada yang menggarap secara maksimal dan memadai sampai sekarang. Ya. Lulusan orang-orang dari ahli Quran, dari spesialis intelektual muslim nggak ada. Nenung lihat sampai sekarang kok. Sangat terbatas. Tidak ada yang menggarap secara maksimal dan memadai. Andung tantang ikhwan yang ada di sini yang sedikit ini. Dengan hal ini. Buka buat tesis. Terutama dalam jubah manhajul mufassirin ulumul Quran wabil khusus versi sufistik. Berani nggak? Kalau nggak besok awas loh, jangan ngaji ke sini dulu. Karena udah selesai nih kajinya kan. Harus ke sana. Manhajul mufassirin ulumul Quran wabil khusus versi sufistik. Buat judul tuh. Kasihkan ke profesor, bingung deh dia. Nih. Maka dengan demikian Andung sebagai pentaklim hari ini jangan tanggung-tanggung kalau cari ilmu. Tengah malam yang lain pada tidurlah seorang. Hanya menyarankan di kehidupan sekarang ini yang serta centang perenang terhukum dengan kejar target bisa hilang tuh. Kalau paham sekarang. Kiranya perlu adanya penelitian dulu. Bagaimana karakteristik, konsep paradigma, dan pandangan dalam memposisikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup hudalina secara benar. Ini pusing nih. Berat bener kajian paksaan Andung nih. Enggak. Ini kan mau buat buku. Ya. Masih rapat ke rapat. Ngaji enggak. Kan repot di Andung nih kan. Padahal itu kemuliaannya luar biasa sampai akhirat, Pak. Iya. Iya kan? Jadi pembatasan perumusan aplikasinya nih ya. Harus merealisasikan tafsir isyari. Yang Andung suruh itu sekarang titik ilmunya. Paham dulu tafsir isyari. Tafsir isyari bisa dipahami kalau mereka itu dituntun membersihkan kolbunya. Dengan nafis, isbat dan abaha. Dadir enggak nih mau terima bersih aja gimana nih. Kan gitu ya Pak. Iyalah. Kan dia yang mau, bukan Andung kan. Andung capek lah. Ya. Ya bersyukurlah. Yang mau masih mengikuti. Jadi tafsir isyari itu dapat diidentifikasi sebagai berikut. Nih ya identifikasinya. Hasil pembacaan interpretasi terdapatnya ayat-ayat Al-Quran sangat dipengaruhi sekurang-kurangnya oleh 3 faktor. Pertama, paradigma mufassir terhadap Al-Quran. Kedua, Al-Quran yang dijadikan objek tafsir.
Jangan yang lain. Ya. Al-Quran objeknya, objek tafsirnya. Ketiga, mekanisme tafsir atau metodologi yang digunakannya gimana. Ketiga komponen tadi, kalau muat buku, itu menunjukkan bahwa dimensinya terkait dengan ayat Al-Quran akan sangat luas. Sehingga perlu mengidentifikasi terlebih dahulu masalah-masalah yang dapat dibahas dalam risalah keilmuan yang Andung bahas saat ini. Pedomannya di situ. Semoga bermanfaat. Bersambung ke bab 2. Langsung ke Syajaradul Ma'arif. Gitu. Ya, selamat susah. Selamat pusing buat buku. Andung nonton dulu ya. Kan gitu ya. Yang hadir, yang nggak hadir syukur. Yang punya amanah silahkan kerjakan. Itu bukan dari yang duduk. Dari Andung. Jadi nggak ada hasilnya kan repot Pak. Gitu. Repot lah. Pak Ilu Andung, wabillahi taufik, banyak maaf. Ini penting kan Andung mesti menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syarifil maqam Salatum